Episode 56 Asrama Para Penantang. Hujan malam itu turun lebih deras, mengetuk-ngetuk atap seng yang lapuk di atas asrama Inner Circle. Gudang nomor 4 kini hanya tinggal bayangan jauh, sementara Ren berdiri di depan sebuah bangunan persegi panjang yang dulunya gudang penyimpanan garam. Pintu besi setengah berkarat terbuka perlahan, menyingkap lorong panjang dengan lampu neon berkedip. Bau lembab, keringat, dan karat bercampur menjadi satu. Inilah tempat tinggalnya mulai malam ini, tempat berkumpul puluhan petarung yang rela kehilangan kemanusiaan demi satu tujuan, menjadi yang terkuat. Adegan, penampakan asrama Ren melangkah pelan melewati lorong. Kamar-kamar berjajar di kiri dan kanan, hanya dipisahkan pintu kayu lapuk, tidak ada nomor, tidak ada kunci. Di sepanjang dinding, nama-nama dipahat dengan benda tajam, beberapa nama disilang dengan tinta merah, penanda mereka sudah tak kembali. Ia menemukan tempat tidurnya di sudut, hanya ranjang besi tipis dengan kasur tua. Di atas bantal, terlipat selembar kertas bertuliskan satu kalimat. Kau tidur di sini hanya jika kau bisa mempertahankannya. Ren menghela napas panjang, satu persatu sosok muncul dari kamar sekitar. Ada yang hanya menoleh sekilas, ada pula yang menatapnya lekat-lekat. Seorang pria botak berotot, dada penuh luka bakar, berdiri di ambang pintu, menilai Ren tanpa berkedip. Dari tatapannya, Ren paham satu hal, di sini tak ada perkenalan ramah. Di sisi lain lorong, Kuro duduk bersila di lantai, matanya terpejam seperti meditasi. Begitu Ren melewati, ia membuka mata perlahan. Kau dapat kamar itu? Tanyanya pelan. Ren menoleh, kenapa? Kuro mengangkat bahu, 3 orang sebelumnya kehilangan jari gara-gara tidur di ranjang itu. Tapi kalau kau cukup cepat, mungkin kau cuma kehilangan satu. Ren tak menjawab, ia hanya menatap ranjangnya lama, lalu menaruh tas lusuhnya di atasnya seakan menegaskan, aku takkan menyerah. Menjelang tengah malam, Lina datang memeriksa. Suara langkahnya saja membuat percakapan yang tadinya terdengar di lorong langsung senyap. Ia berhenti di depan Ren. Besok, pelatihan baru dimulai, katanya datar. Hari ini hanya perkenalan. Ren mendongak menatapnya. Latihan macam apa? Lina mendekat hingga wajah mereka hanya terpisah sejengkal, mata dinginnya bagai menembus tengkorak. Latihan yang akan menunjukkan siapa di antara kalian yang masih punya alasan untuk hidup, bisiknya pelan, dan siapa yang cuma pecundang lain yang menunda ajal. Tanpa menunggu jawaban, Lina berjalan pergi, menyisakan ketegangan yang berat menggantung di lorong. Setelah lampu lorong dipadamkan, Ren berbaring menatap langit-langit retak, suara hujan samar bercampur dengan napas berat para penghuni lain. Ia baru saja memejamkan mata saat mendengar derit pintu kamarnya. Seseorang masuk, langkahnya ringan. Ren tak bergerak, tapi jemarinya perlahan meraih tongkat kayu pendek yang ia sembunyikan di samping ranjang. Langkah itu berhenti tepat di samping kasurnya. Dalam kegelapan, ia bisa mencium bau tembakau basi. Suara serak berbisik di dekat telinganya, ranjang ini milik Rido sebelum dia hilang. Kau pikir kau pantas tiduri warisan petarung sekelas dia? Ren tak menjawab, kalau kau bangkit sekarang, aku biarkan kau pergi dengan 2 kaki, kalau kau tetap diam. Pelan-pelan Ren duduk, tangannya menggenggam erat tongkat kayu. Matanya bertemu sepasang mata pucat yang menatapnya dari bayangan. Aku tak akan pergi, jawab Ren dengan suara serak tapi mantap. Hening, orang itu tertawa pelan. Bagus, kau punya nyali, lihat saja apakah nyalimu cukup saat aku kembali. Ia berbalik, meninggalkan kamar tanpa suara. Ren menahan napas lama sebelum akhirnya merosot bersandar di dinding, dadanya berdebar keras, tapi matanya tak lagi gentar. Di luar, hujan mulai mereda, namun di dalam, badai lain baru saja mulai. Ren memejamkan mata, membayangkan kembali wajah ibunya, ayahnya, malam rumah itu terbakar. Ia berbisik pelan, aku takkan mati di tempat ini. Asrama Inner Circle bukan hanya tempat istirahat, ini adalah kandang predator, tempat setiap gerakan bisa jadi tantangan mematikan. Dan di balik pintu-pintu kayu lapuk itu, puluhan ambisi dan kebencian menunggu waktu untuk mencabik siapa saja yang lengah. Ren tahu malam ini hanya pembuka. Esok, latihan baru akan dimulai, latihan yang bisa merenggut akalnya, atau mengasahnya menjadi sesuatu yang lebih kejam. Episode 57 Ujian dalam gelap. Fajar tidak pernah benar-benar datang di pelabuhan itu, kabut asin selalu menutupi garis cakrawala, membuat pagi terlihat seperti senja yang menolak pudar. Ren bangkit lebih cepat daripada kebanyakan penghuni lain, matanya masih merah karena kurang tidur. Sepanjang malam, ia terus terjaga, menanti ancaman dari pria yang semalam muncul di kamarnya, namun tak ada yang datang. Seakan semuanya hanya ujian awal, perang psikologis sebelum pertarungan yang nyata. Hari ini, Lina sudah berjanji latihan akan dimulai. Dan tidak ada yang benar-benar paham apa artinya latihan bagi Inner Circle.
Saat semua berkumpul di aula sempit yang dindingnya berlumur bekas darah lama, Lina berdiri di tengah, tangannya terlipat di dada. Kuro duduk di tepi lantai, matanya tertuju pada Ren. Arman berdiri di samping Lina, suaranya menggema berat. Kalian semua sudah lulus seleksi awal, tapi itu hanya tahap penyaringan. Ia menunjuk pintu besi besar di belakangnya. Di balik pintu ini ada ruang ujian tahap 2. Hari ini, kalian akan masuk satu persatu, dan kalian tidak keluar sampai satu orang menyerah, atau tidak sanggup bangkit. Seorang pria bertanya dengan suara gemetar, siapa lawannya? Arman tersenyum tipis. Kalian tidak akan tahu sampai pintu tertutup. Tapi ingat, tidak ada wasit. Tidak ada intervensi. Lina melirik daftar nama di tangannya. Ren, kau pertama. Seisi ruangan langsung menoleh padanya, beberapa menatap kasihan. Beberapa, seperti Kuro, menatap penuh selidik, seakan ingin tahu apakah ia akan kembali hidup. Ren menarik napas dalam, melangkah mendekat. Saat ia melewati Kuro, Kuro berbisik tanpa menoleh. Kalau kau mati, aku akan kecewa, Renta menjawab. Pintu besi berderit menutup rapat di belakangnya, gelap total, udara di dalam lebih pengap, berbau besi karatan dan sesuatu yang mirip amis darah. Ren berdiri beberapa detik menunggu, tiba-tiba, lampu neon di langit-langit menyala redup. Ruangan itu ternyata tak lebih besar dari 2 kali lapangan basket, dindingnya tertutup lapisan kain hitam yang lusuh. Di seberang, berdiri sosok tinggi besar dengan kepala tertunduk, tangannya terbalut perban kotor, nafasnya berat, seperti binatang yang baru bangun. Ren menegakkan punggung, bersiap, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong, kulit wajahnya penuh bekas luka bakar, rahangnya berkedut pelan, dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar berat dan retak. Kau yang baru, aku ingin lihat apakah kau lebih berguna dari yang terakhir. Ren menatap lawannya, orang ini bukan hanya petarung, ia terlihat seperti pecandu kekerasan yang sudah kehilangan akal sehat. Aku tak di sini untuk jadi hiburanmu, jawab Ren datar. Semua orang di sini hanya hiburan, sampai terbukti sebaliknya, balas pria itu. Tanpa aba-aba, sosok itu maju secepat banteng, tinju kanannya menghantam udara hanya beberapa senti dari wajah Ren, udara yang terdorong pukulan itu saja sudah cukup membuat rambut Ren terangkat. Ren melompat mundur, kakinya hampir terpeleset lantai lembab, pria itu mengejarnya lagi, memutar tubuhnya untuk melepaskan serangan siku yang rendah. Ren hanya punya sepersekian detik untuk memutuskan, bertahan atau menyerang balik. Ia memiringkan bahu, menghindar tipis, lalu menyikut dada lawannya, hantamannya sekeras mungkin, namun sosok itu nyaris tak bergeming, hanya menggeram seperti kesal. Tinju balasan datang cepat, Ren menunduk, tinju itu menghantam kain hitam di dinding hingga robek, debu beterbangan. Gila, tenaganya bukan manusia normal. Ren sadar satu hal, jika ia hanya menghindar, ia akan kelelahan lebih dulu. Satu pukulan saja akan meremukkan tulangnya. Ia menggigit bibir, menatap mata kosong lawannya. Kalau begitu, satu-satunya cara menang adalah mematahkan fokus orang ini lebih dulu. Ren mulai bergerak memutar ruangan, membuat jarak. Setiap kali lawannya menyerang, ia memancing pukulan itu agar menghantam dinding. Sedikit demi sedikit, ritme napas si raksasa mulai berubah. Nafas itu makin berat, gerakan makin lebar, makin tak sabar. Ren menunggu satu celah, saat pria itu mengayun dengan seluruh tenaga, Ren bergeser ke samping, lengan lawan menghantam pilar penyangga kain hitam, pilar itu retak. Sekarang, Ren menghantam pelipis lawannya dengan tumit sekuat tenaga, tubuh besar itu goyah, tapi belum tumbang. Pria itu mendesis marah, membalikkan badan, menubruk Ren dengan bahu, punggung Ren terbanting ke lantai, kepalanya nyaris terhantam lantai besi. Tangannya meraba ke belakang, ia meraih pecahan kayu pilar yang jatuh. Ketika pria itu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, Ren menghujamkan kayu runcing itu ke dada lawannya. Pukulan raksasa itu tetap turun, Ren menepis dengan lengan kiri, rasa sakit luar biasa merobek ototnya. Namun sosok besar itu akhirnya roboh, nafasnya terputus di tenggorokan. Ren berdiri sempoyongan, lengan kirinya tak bisa digerakkan, ia menatap tubuh besar yang tak lagi bergerak, tangannya gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena kesadaran baru. Baru hari pertama, ia sudah hampir kehilangan hidupnya. Pintu besi perlahan terbuka, cahaya lorong menyilaukan. Arman berdiri di ambang pintu, menatap Ren lama. Selamat, kau lulus, katanya singkat. Ren melewati ambang pintu, napasnya berat, kepalanya menunduk, tapi matanya terbuka penuh. Hari ini, ia membuktikan satu hal, kalau ingin bertahan, ia tak boleh ragu menaklukkan siapa saja yang menghalangi. Narasi penutup di lorong, puluhan pasang mata menatapnya, ada rasa hormat, ada rasa takut,
tapi juga rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Ren menatap Kuro di ujung lorong. Pemuda itu mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu. Langkah Ren berat, tapi untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang ditakdirkan berdiri di tempat ini. Episode 58 Mata yang Mengintai. Saat pintu besi ruang ujian menutup di belakang punggung Ren, sesuatu berubah di udara lorong. Suara-suara yang tadi ramai, kini hilang. Semua mata tertuju pada pemuda kurus dengan lengan kiri terkulai kaku. Napas Ren masih berat, tubuhnya masih gemetar, tapi langkahnya tak goyah sedikit pun. Ia berjalan melewati mereka satu persatu, seperti menantang siapapun yang ingin menguji keberaniannya. Tak seorang pun bersuara, hanya Kuro yang menunduk tipis, seolah mengakui keberhasilan Ren. Ren tiba di kamarnya, ia menutup pintu pelan, merosot bersandar di baliknya, dadanya berdebar tak karuan, rasa sakit menjalar dari bahu ke pergelangan. Ia menatap telapak tangannya yang masih belepotan darah lawannya. Aku harus cepat sembuh, jika tidak, mereka akan mencium kelemahanku. Ketukan pelan di pintu membuatnya menoleh, suara seorang perempuan terdengar dari luar. Boleh aku masuk? Ren mengenali nada suaranya, Lina. Pintu terbuka, Lina melangkah masuk, menatap Ren lama sebelum meletakkan sekotak kain perban dan sebotol cairan bening. Obat antiseptik, gunakan sebelum tidur, kau cukup cepat tadi. Ren tidak menjawab, ia menatap kotak perban itu, lalu menatap Lina. Kalau aku tak cepat, aku mati, kan? Tanyanya datar. Lina menunduk sedikit, tatapannya tetap datar, tapi suaranya lebih pelan. Benar, kau sudah tahu aturan tempat ini. Ren menunduk, menahan denyut sakit di bahunya. Siapa dia, yang tadi kulawan? Lina menghela napas, seolah menimbang-nimbang sebelum menjawab. Namanya Jeb, dulu petarung kelas atas, sampai dia kehilangan akal setelah lawan terakhirnya membakar separuh wajahnya. Sejak itu, dia dipelihara untuk ujian seleksi. Kau petarung pertama dalam 2 bulan terakhir yang berhasil membuatnya tak bangkit lagi. Ren menutup mata sejenak, kemenangan ini terasa hampa, karena ia tahu satu hal, akan ada yang lebih kuat lagi setelah ini. Saat Lina keluar, lorong kembali sunyi, namun belum sampai 10 menit, pintunya diketuk lagi, kali ini lebih pelan, seperti tanda rahasia. Ren membuka sedikit, sosok pria jangkung bertopi gelap berdiri di sana, wajahnya setengah tertutup masker kain lusuh, mata sipitnya menatap tajam. Aku hanya mau bicara, katanya dengan suara serak. Ren tidak merespons, tangannya tetap menggenggam gagang pintu kuat-kuat. Aku Raldo, lanjut pria itu, salah satu petarung lama di sini, kau membuat banyak orang tak senang hari ini. Aku tidak peduli, balas Ren datar. Raldo tertawa pelan. Bagus, kau memang seharusnya tidak peduli, tapi kalau kau mau tetap hidup, kau sebaiknya tidak bodoh. Ia melirik lorong, lalu mencondongkan tubuh, berbisik. Aku bisa membantumu naik tingkat lebih cepat, jauh lebih cepat, tanpa harus menunggu panggilan Lina. Ren mengerutkan kening, apa maksudmu? Raldo menunjuk saku jaketnya. Dari dalam, ia mengeluarkan selembar kartu hitam, tidak ada tulisan, hanya simbol lingkaran merah kecil di tengahnya. Ini undangan pertandingan rahasia di luar jadwal resmi Inner Circle. Kalau kau menang 3 kali, kau langsung diakui sebagai petarung kelas 2. Kau dapat lebih banyak uang, lebih banyak perlindungan. Ren menatap kartu itu lama, dan kalau kalah, kau tidak keluar dari ring, jawab Raldo datar. Keheningan menelan percakapan mereka. Ren menutup mata. Ia tahu ini bukan sekadar tawaran, ini perangkap. Kalau ia menolak, kemungkinan besar namanya sudah ditandai. Kalau menerima, ia masuk arena yang lebih kejam. Tapi di satu sisi, peluang ini adalah satu-satunya cara untuk mempercepat langkah menuju tujuannya, membongkar siapa yang telah membunuh orang tuanya. Raldo seolah bisa membaca pikirannya, kau tak harus jawab sekarang, katanya pelan. Tapi kalau kau mau kesempatan ini, taruh secarik kain merah di gagang pintumu malam nanti, orangku akan menjemputmu. Ren tidak menjawab, ia hanya menatap mata sipit itu. Raldo tersenyum samar, lalu berbalik, meninggalkan lorong. Malam merayap masuk, membawa suara hujan yang kembali turun di atap seng. Ren duduk di ranjang, memandangi secarik kain merah yang tergantung di paku dinding. Kalau aku ikut, aku bisa lebih cepat jadi petarung tingkat 2. Kalau aku kalah, ia mengepalkan tangan, menahan denyut sakit di bahu yang belum juga reda. Kepalanya menunduk, dalam hati ia merapal satu kalimat yang terus menjadi mantranya. Tak ada jalan pulang, tak ada yang akan menolongku. Ia mengangkat wajahnya, menatap pintu kamarnya yang remang. Aku tak boleh ragu. Saat fajar berikutnya merambat di balik kabut asin pelabuhan, secarik kain merah perlahan tergantung di gagang pintu kamar Ren. Pertaruhan berikutnya baru saja dimulai. Dan kali ini,
tak ada lagi kesempatan untuk mundur. Episode 59 Arena Tanpa Nama. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya, tak ada teriakan petarung mabuk di lorong, tak ada suara kaki penjaga yang mondar-mandir, hanya gemerisik hujan yang turun lembut di atap seng. Ren duduk diam di pinggir ranjang, pandangannya kosong, menatap kain merah di gagang pintu, rasanya lambat sekali waktu berlalu. Tepat tengah malam, suara langkah kaki berhenti di depan kamarnya, seseorang mengetuk pelan 3 kali. Siap, suara Raldo terdengar datar. Ren berdiri, tangannya mengepal erat untuk menahan rasa sakit di bahu kiri yang masih belum pulih sepenuhnya. Ia tahu ini bukan langkah cerdas, tapi ia tak peduli. Pintu terbuka, Raldo berdiri di lorong dengan jas hujan lusuh. Di belakangnya, 2 pria bertubuh kekar mengenakan penutup wajah penuh. Tanpa kata-kata, Ren mengikuti mereka. Lorong-lorong gelap itu seperti perut monster yang tak ada ujungnya. Setiap pintu yang mereka lewati tertutup rapat, seakan orang-orang di dalam pura-pura tak melihat apa-apa. Mereka keluar dari sisi gedung belakang, angin malam dingin menghantam wajah Ren. Raldo menoleh sedikit. Tempat ini tak ada dalam peta Inner Circle. Mereka yang bertarung di sana, namanya dihapus dari daftar petarung resmi, sampai mereka menang 3 kali. Dan kalau mati, tanya Ren tanpa menoleh. Raldo tersenyum kecil, mayatmu dibuang ke laut, tidak ada yang akan mencarimu. Mereka menuruni tangga besi menuju gang sempit yang dibanjiri genangan air. Sebuah pintu baja di dinding retak berdiri setengah terbuka, memperlihatkan lorong sempit yang menurun tajam ke bawah tanah. Di sanalah tempat itu, lorong bawah tanah itu pengap, bau besi karat dan lumut, cahaya kuning redup memantul di dinding batu yang basah. Akhir lorong membuka ke sebuah ruangan luas, arena bundar selebar 30 meter, dengan pagar kawat berduri mengelilingi panggung beton di tengah. Tak ada kursi penonton, mereka semua berdiri, berkerumun di balik kawat. Beberapa mengenakan penutup wajah, beberapa lagi hanya menatap dengan mata merah, orang-orang yang haus kekerasan. Seorang pria tua botak berdiri di pinggir arena, mengenakan jas panjang hitam, matanya cekung seperti lubang. Pendatang baru, gumamnya serak saat melihat Ren. Namamu? Ren, pria itu mencatat sesuatu di kertas lusuh, kau tahu aturannya? Ren mengangguk, bagus, lawan pertamamu sudah menunggu. Dari sisi arena lain, 2 orang menggiring sosok kurus tinggi dengan tangan di borgol, langkahnya diseret, kepalanya tertunduk, rambut panjang kusut menutupi wajah. Saat sosok itu didorong ke dalam arena, borgol dilepas, ia berdiri pelan, menegakkan punggung. Ren menahan napas, rambut kusut itu bergeser, memperlihatkan wajah tirus pucat dengan mata cekung yang menatap kosong ke arahnya. Seorang perempuan, usianya tak jauh berbeda dengan Ren. Namun matanya, mata yang sama sekali tak menyiratkan perasaan, membuat bulu kuduk berdiri. Pria tua itu berbicara tanpa emosi, pertarungan pertama, sampai salah satu tak bisa bangun. Ia mengangkat tangan, mulai, Ren tak sempat berpikir panjang, perempuan itu sudah bergerak cepat, lebih cepat daripada petarung manapun yang pernah dihadapinya. Siku kirinya menghantam rahang Ren, dunia berputar. Sebelum Ren jatuh, lututnya menghantam perut Ren keras. Ren memuntahkan napas. Sakit menusuk hingga tulang belakang, ia mundur sempoyongan, menahan rasa mual. Perempuan itu menatapnya tanpa ekspresi. Apa kau hanya ini? Suaranya dingin. Ren mengusap sudut bibirnya yang berdarah, ia baru sadar, perempuan ini bukan lawan biasa, gerakannya bersih, akurat, setiap pukulan bukan untuk memukul mundur, melainkan untuk menghancurkan titik vital. Kalau aku bertahan, aku kalah, kalau aku maju, aku juga bisa mati. Ia mengepalkan tangan, menarik napas panjang, tapi kalau aku tak melakukan apa-apa, aku tak layak berdiri di sini. Perempuan itu menyerang lagi, kali ini Ren siap, ia menunduk, menghindar, lalu menendang lutut lawan, tendangannya membentur keras, tapi perempuan itu tak mundur sedikit pun. Dengan gerakan nyaris tak terlihat, tangannya meraih kerah baju Ren, siku lain terangkat, siap menghancurkan tulang rahang. Ren menekuk lutut, merosot jatuh, melepaskan cengkeraman itu, dengan satu tarikan, ia menjatuhkan perempuan itu ke samping. Tubuh mereka berguling di lantai beton yang dingin. Ren menahan lengan lawannya erat, mencoba mengunci. Tapi perempuan itu tak panik. Siku kurus itu menghantam iga Ren berulang-ulang. Rasa sakit menyalakan amarah di kepalanya. Ren membiarkan satu pukulan terakhir mendarat di rusuknya. Tepat saat lawannya menarik lengan untuk memukul lagi, ia menangkap pergelangan tangan itu dan memutar sekuat tenaga. Sendi perempuan itu bergeser dengan bunyi retak yang nyaring. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun matanya melebar sedikit. Ren menindih, tangannya meraih tenggorokan, napasnya terengah, matanya menatap mata kosong itu. Sejenak,
Tak ada yang bergerak, hanya suara hujan yang terdengar di kejauhan. Perempuan itu menatapnya lama, lalu untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada lebih rendah. Sudah, Ren menahan cengkeramannya, aku menyerah. Tangannya bergetar saat melepaskan, ia terjatuh duduk, mencoba menarik napas. Penonton di balik pagar kawat tak bersuara, beberapa hanya menatap puas, beberapa menatap kecewa. Pria tua itu mencatat sesuatu di kertas lusuh, pertarungan pertama selesai, kau satu langkah lebih dekat. Ren menoleh pada perempuan itu, ia masih duduk bersandar dinding, lengan kirinya terkulai patah. Namun tatapannya kini sedikit berbeda, bukan lagi sekadar kosong, melainkan seberkas pengakuan. Ren berdiri, tubuhnya gemetar. Satu pertarungan telah selesai, dua masih menunggu, dan malam itu, ia sadar, arena ini bukan hanya tempat mengukur kekuatan, tapi tempat manusia kehilangan sisa kemanusiaannya, sedikit demi sedikit. Episode 60 Tangan Pemburu. Hujan masih turun deras saat Ren berdiri di tengah arena, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan air yang merembes dari celah atap, luka di bahunya berdenyut semakin nyeri, setiap tarikan napas bagai pisau mengoyak paru-paru. Di sekelilingnya, penonton tetap diam, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak kemenangan. Tempat ini bukan arena hiburan, ini tempat penyingkiran. Pria tua botak itu mengangkat selembar kertas lusuh, nadanya datar, tanpa emosi. Lawan kedua, satu pintu baja terbuka di sisi lain arena. Langkah berat terdengar bergema di lorong sempit, suara rantai beradu dengan lantai beton. Ren menoleh, menahan nafas saat sosok tinggi besar muncul di ambang pintu, tubuhnya telanjang dari pinggang ke atas, penuh bekas luka jahitan lama, lehernya digantungi rantai besi yang dipegang dua penjaga. Wajahnya lebar, rahang persegi, matanya merah padam. Namun yang paling mencolok adalah tangan kanannya, 2 kali lebih besar dari ukuran normal, seakan dipenuhi otot tambahan, tulang-tulang menonjol di punggung tangannya seperti paku tumpul. Pria tua itu menoleh pada Ren, dia dijuluki tangan pemburu, kau bisa menyerah sekarang. Ren mengusap darah yang masih mengalir di sudut bibirnya. Buka rantainya, jawabnya tanpa ragu. Dua penjaga membuka kunci gembok besar di leher pria itu, rantai jatuh ke lantai dengan dentang berat, sesaat, tangan pemburu tidak bergerak, hanya matanya yang bergerak, menatap Ren dari kepala hingga kaki. Hening menggantung, seperti tali yang siap putus. Tanpa aba-aba, pria itu bergerak. Satu langkah panjang, lantai bergetar di bawah telapak kakinya yang telanjang. Ren hanya punya waktu sepersekian detik, ia menunduk tepat saat tangan besar itu menghantam ke samping. Angin pukulannya membuat rambut Ren berkibar. Tembok beton yang terkena pukulan retak memanjang. Ren mundur 3 langkah, napas terengah. Jika satu pukulan itu kena, aku hancur. Tangan pemburu berbalik perlahan. Rahangnya terkatup rapat, ia tidak terburu-buru, langkah-langkahnya tenang, seakan tahu Ren tak mungkin bisa kabur. Ren menekuk lutut, ia menunggu momen tepat, saat jarak tinggal setengah meter, ia meloncat ke samping, tubuhnya melayang rendah, menghindari ayunan tangan raksasa yang menghantam lantai. Tapi lawan ini lebih cepat dari dugaan, lengan kirinya menyapu Ren di udara, tubuh Ren terbanting ke pagar kawat berduri, nyeri tajam menusuk punggungnya. Penonton tetap tak bersuara. Tangan pemburu mendekat, menarik napas panjang, urat di lehernya menonjol, tangannya terangkat tinggi. Ren berguling, menjauh sebelum hantaman berikutnya menghancurkan tempat ia berbaring tadi. Retakan baru merambat di lantai, debu mengepul. Tubuhnya gemetar, dada perih, pandangannya buram, tapi ia memaksa otaknya tetap jernih. Dia lambat setiap habis memukul penuh tenaga, aku harus membuat dia terpancing, lalu pukul titik rawannya. Ren bangkit, menatap lawannya. Ia mengangkat tangan, mengejek dengan gerakan jari. Ayo, desisnya, mata tangan pemburu melebar, ia mengaum, berlari dengan langkah berat, tangan kanannya terangkat, siap menebas kepala Ren. Ren tidak menghindar, ia tetap berdiri, tepat saat pukulan itu turun, ia bergerak ke depan, menyelip di bawah lengan raksasa itu, bahunya menabrak tulang rusuk lawan. Sepersekian detik, keseimbangan tangan pemburu goyah, Ren memanfaatkan celah itu, tangan kanannya yang terkepal menghantam tepat di ketiak kiri lawan, titik yang paling rentan karena tak dilindungi otot keras. Tangan pemburu terhuyung, nafasnya mendesah panjang. Ren menekuk lutut, satu pukulan telak menghantam perut lawan, seketika, tubuh besar itu membungkuk. Tapi belum sempat ia mundur, tangan raksasa itu menubruk dadanya. Ren terlempar beberapa meter, jatuh menghantam lantai, pandangannya berputar, rasa sakit menjalar dari tulang rusuk ke tenggorokan. Tangan pemburu berjalan pelan, dadanya naik turun, mata merahnya tak berkedip. Ren merangkak, berusaha berdiri, lututnya goyah,
Satu kakinya menyeret di lantai, tapi ia menatap lurus, menolak menyerah. Sudah cukup, gumam pria tua di pinggir arena, kalau kau tak bisa berdiri. Ren mengangkat kepalaan, walau tangannya gemetar, aku masih di sini, desisnya pelan. Tangan pemburu mengaum, langkah terakhirnya terdengar seperti gemuruh. Saat pukulan itu datang, Ren hanya punya satu pilihan, menerima dan memanfaatkan jarak dekat. Ia menekuk lutut, membiarkan pukulan menghantam bahunya yang sudah terluka. Rasa sakit membutakan kesadaran sekejap, tapi di saat yang sama, tangan kirinya menancap ke tenggorokan lawan. Sebuah pukulan tegak lurus, menghancurkan jalur napas. Tangan pemburu terhenti, mata merah itu berkedip perlahan. Ren memukul sekali lagi, kali ini lebih keras, tubuh besar itu jatuh berlutut, hening panjang menelan arena. Ren berdiri di depannya, napas putus-putus, tangan pemburu terjatuh ke samping, tak bergerak, pertarungan kedua selesai, kata pria tua tanpa emosi. Satu lagi, Ren hanya menatap lawan yang rebah di lantai, darah menetes dari sudut mulutnya. Dan saat itu, ia merasa bagian dirinya mati. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia sadar, ia sanggup melakukan apapun untuk bertahan, apapun.